Kita akan melanjutkan kuliah hari ini tentang prinsip-prinsip latihan. Jadi berbicara tentang prinsip-prinsip latihan, maka Anda dikembalikan ingatannya kepada tatap muka pertama ya. Jadi ketika kita di tatap muka pertama sudah saya sampaikan bahwa orang untuk menuju kepada sebuah latihan kondisi fisik yang baik ya, maka dibutuhkan yang namanya prinsip-prinsip latihan ya. Jadi prinsip-prinsip latihan apa saja kira-kira yang menjadi penting untuk kita ketahui ya. Jadi di dalamnya ini ada prinsip overload ya, prinsip reversibility, kemudian prinsip specificity, ada prinsip perkembangan menyeluruh, ada prinsip spesialisasi, kemudian prinsip individual, ada juga prinsip beban latihan, yang otomatis di dalam beban latihan itu kita akan bahas tentang bagaimana volumenya, ya, intensitasnya, densitasnya, durasinya, ya, frekuensinya, dan kemudian prinsip lama latihan dan prinsip relaksasi. Jadi sejumlah prinsip ini tentu saja menjadi hal yang penting ketika seseorang akan memulai dengan yang namanya latihan kondisi fisik ya. Di antara prinsip-prinsip itu ya, di antara prinsip-prinsip itu ada yang bukan sekedar prinsip tetapi sudah menjadi hukum ya. Jadi kalau kita lihat di atas itu ya, ada prinsip overload, reversibility, sama prinsip specificity ya. Itu tiga aspek itu bukan cuma sekedar menjadi prinsip, tapi kemudian sudah merupakan hukum. Kalau itu merupakan hukum, ya otomatis wajib untuk dipatuhi. Nah, untuk itu nanti Anda lihat betapa pentingnya hukum-hukum itu di dalam sebuah proses kepelatihan. Jadi kalau orang bisa mengimplementasikan secara baik, apalagi Anda calon-calon sarjana, Anda diwajibkan untuk bisa menspesifikasikan ya, mengimplementasikan tiga hukum penting tadi di antara sejumlah prinsip ya, untuk bisa mengimplementasikan di dalam cabur Anda masing-masing. Jadi apapun cabang olahraga Anda. Kita lihat di sini ya, mengapa prinsip-prinsip ini kemudian wajib ya untuk kita ketahui atau kita pahami. Karena dalam sebuah latihan ya, tanpa prinsip-prinsip ini, apalagi prinsip overload ya, itu orang akan sulit ya mengetahui latihan kita ini ada di batas mana. Apakah latihan kita ini termasuk latihan yang berat ataukah latihan yang ringan? Karena prinsip-prinsip overload itu akan kita bahas tentang bagaimana rangsangan, bagaimana aktivitas sebuah latihan, ya, sebuah kerja otot, lalu bagaimana setelah aktivitas itu dilakukan, orang harus beristirahat, dan bila mana seseorang ya, itu mengalami kompensasi lebih. Mengalami kompensasi lebih artinya dia akan menjadi lebih fit, lebih bugar daripada ketika dia belum latihan. Ya.
Jadi prinsip overload di sini, prinsip overload itu artinya prinsip beban lebih. Maka seseorang ketika melatih, ya, akan memulai latihannya, itu latihannya dibikin lebih dari porsi-porsi. Ada pembebanan-pembebanan yang ditingkatkan secara bertahap, sehingga tanpa disadari, seseorang mengalami proses anatomi, proses pahfaliyah, yang kemudian mengakibatkan kemampuannya akan didorong semaksimal mungkin ke atas, ya, menjadi semakin baik. Kalau Anda lihat gambar yang ada di depan Anda, itu ada rangsangan. Ketika rangsangan itu terjadi, rangsangan itu kan sama dengan orang berlatih. Ketika orang berlatih, ya, maka seseorang itu akan mengalami kelelahan. Ini garis ke bawah itu merupakan, ya, orang mengalami kelelahan. Maka pada saat orang mengalami kelelahan, dia butuh waktu untuk beristirahat. Dan istirahatnya itu punya aturan istirahat. Ya, kalau istirahatnya terlalu pendek jelek, ya, istirahatnya terlalu panjang juga jelek. Sehingga istirahat itu nanti ada teori-teori yang mengatur tentang itu, berapa lama kita harus istirahat, ya. Istirahat di antara set akan berbeda dengan istirahat antar repetisi. Jadi pengulangan-pengulangan itu butuh istirahat, sementara pengulangan antar set itu juga butuh istirahat atau rest atau recovery, pemulihan, ya. Jadi ketika latihan kita lakukan, ya, maka kondisi kita akan menjadi drop, kita akan mengalami kelelahan. Kelelahan itu, ya, yang kita kenal dengan istilah fatigue, ya. Jadi kita akan mengalami kelelahan. Dan ketika kita lelah, kita butuh waktu untuk beristirahat. Nah, kita waktu istirahat, ya, istirahatnya cukup, maka waktu dia akan memulai lagi sebuah latihannya, dia mengalami tingkat kompensasi, ya, tingkat kontribusi tenaga yang lebih tinggi dari ketika dia sebelum latihan. Katakanlah orang latihan kemarin kemudian dia beristirahat, dari setelah kemarin sore dia berlatih sampai dengan saat ini. Hari ini baru dia akan berlatih lagi, berarti dia beristirahat antara 20 sampai 24 jam misalnya di istirahat. Itu latihan itu, kalau latihannya stabil, latihannya baik, maka orang tidak mengalami kelelahan yang berarti. Tapi kalau latihannya terlalu berat, maka otomatis dia akan mengalami kesulitan dalam hal kompensasi atau pemulihan kembali organisme-organisme tubuhnya. Ya. Kalau Anda lihat, ya, kurva ini, ya, dia akan naik lebih tinggi daripada ketika ada di sini. Jadi ketika kita berlatih, tingkat garis ini adalah tingkat kebugaran kita. Ya. Dan ketika kita berlatih, kita akan mengalami kelelahan. Dan ketika kita beristirahat yang cukup, kita akan mengalami kompensasi atau overkompensasi di sini. Jadi sudah di sini tingkatannya sudah lebih tinggi dari di sini. Ya, padahal kita tahu bahwa ini garis kebugaran, berarti dia akan lebih fit, lebih baik lagi kondisinya. Ya. Selanjutnya, kalau Anda lihat tindak lanjut dari hukum overload ini, otomatis kita lihat 3 hal penting di dalamnya. Ketika seseorang berlatih, kita menentukan dosis latihan. Ketika dosis latihan itu kita tentukan, ya, entah latihannya berat, entah latihannya ringan, atau latihannya sedang, tentu memiliki dampak sendiri-sendiri terhadap kompensasinya. Nah, Anda lihat 3 garis ini. Kalau garis yang pertama ini, ya, di atas ini, itu adalah latihan ketika dilakukan, dan latihan itu ringan, ya. Karena latihan itu ringan, maka orang mengalami kelelahan atau fatigue ini yang juga tidak terlalu banyak,
dia tidak terlalu lelah, sehingga dia butuh istirahat yang sebentar saja, tetapi dia juga akan pulih, ya, dia akan pulih, kompensasinya itu juga tidak seberapa besar. Artinya bahwa latihan yang terlalu ringan itu dampak terhadap kompensasi lebih, ya, dampak terhadap kontribusi tenaga untuk mengalami tingkat kebugaran yang lebih tinggi itu menjadi sedikit, gitu. Jadi dia lebih sedikit saja dari garis kebugaran ini. Tapi kalau Anda lihat garis yang ketiga ini, ya, garis yang ketiga ini, ketika rangsangan diberikan atau latihan diberikan oleh pelatih itu ternyata latihannya terlalu berat. Kalau latihannya terlalu berat, maka orang butuh waktu panjang untuk beristirahat, ya, sehingga kita lihat, ya, ini garis ini cukup panjang sampai ke bawah. Berarti kita butuh waktu yang lama untuk beristirahat. Dan kalau kita butuh waktu yang lama untuk beristirahat, kondisi kita terlalu capek, terlalu lelah, maka pemulihan kita atau recovery kita ini juga jelek. Maka kita bukan bertambah bugar. Kompensasi kita tidak lebih baik. Kompensasi artinya pemulihan kita itu tidak akan lebih baik dari yang pertama. Justru akan lebih jelek dari yang pertama. Jadi kalau tingkat kebugaran kita waktu kita berlatih, tingkat kebugaran kita berada di sini, fitness kita, ya, tingkat kebugaran kita berada di sini. Namun setelah kita berlatih karena latihan itu terlalu berat, maka kita pemulihannya butuh waktu yang lebih panjang. Di samping waktu yang lebih panjang, kita tidak sampai pada titik pemulihan yang kita harapkan. Justru malah semakin menurun tingkat pemulihan kita. Maka kalau itu dilakukan secara terus-menerus, dapat kita bayangkan bahwa latihan kita pasti akan mengalami over, ya, akan mengalami lebih. Jadi justru yang terjadi, kita bukan bertambah fit, bukan bertambah bagus latihan kita, tetapi justru bisa menjadikan overtraining, bisa, ya. Dan kalau dampak dari overtraining, otomatis kita akan menjadi jelek sekali. Saya pernah mengalami kondisi overtraining terhadap 3 orang atlet Maluku di nomor atletik, nomor lari jarak menengah dan jauh, ada juga nomor sprinter. Di PON Jakarta tahun 96, ya. Itu atlet Maluku itu dilatih yang terlalu berat sehingga mereka mengalami overtraining. Dan ketika overtraining terjadi, mereka tidak bisa buat apa-apa. Berlatih saja sudah tidak kuat, jogging saja sudah tidak bisa, berjalan pun pelan-pelan. Akhirnya semua latihan yang kita sudah siapkan bertahun-tahun itu menjadi mubazir. Latihan kita yang sudah kita siapkan selama setahun penuh bahkan di dalam pelatda itu menjadi mubazir karena pada waktu dia akan bertanding, dia sudah tidak bisa lagi bertanding. Dan kita bisa bayangkan kita rugi material, ya. Berapa duit yang sudah disiapkan untuk dia mulai latihan, beli perlengkapannya dia, sampai dia berangkat, ya, kebutuhan waktu dia tiap waktu berlatih kemana-mana, dia tryout di mana-mana juga dibiayai sampai dia kembali dan seterusnya. Dan atlet sendiri menjadi kecewa, ya. Atlet sendiri menjadi marah, ya, karena mengapa bisa terjadi begitu? Karena kita macam-macam, ya, banyak hal itu terjadi di pelatih itu sendiri. Ya mungkin karena pelatih terlalu ambisius, ya, atau juga pelatih tidak mengerti ilmu kepelatihan, bisa juga, atau pelatih pengen sekali untuk berprestasi secara lebih hebat, maka dia begitu bersungguh-sungguh dengan menerapkan beban yang berat selalu, dan tanpa dikombinasi ada berat ringan, ya, berat ringan, akhirnya atlet mengalami kelelahan, dan apalagi sampai pada yang namanya tingkat overtraining, maka atlet tidak berguna dan tidak akan bisa bertanding. Itu menjadi sia-sia.
Ya, pengalaman ini mudah-mudahan kepada Anda ada masih banyak yang berlatih sekarang menjadi atlet, Anda juga besok-besok adalah calon-calon pelatih, ya paling tidak Anda harus mengetahuinya supaya jangan sampai merusak anak orang, ya, kemudian membuat anak orang juga menjadi kecewa karena tidak bisa ikut bertanding, sudah datang jauh-jauh, tidak bisa bertanding, dan seterusnya. Anda lihat yang berikut terkait dengan ini, hukum yang berikut, ya, kalau tadi hukum overload itu, sekarang hukum yang berikut adalah hukum reversibility, ya, atau hukum reversibilitas. Ya. Jadi ini dikatakan bahwa dasar untuk menentukan beban progresif ke arah yang lebih baik. Ya. Kalau yang tadi Anda lihat di beban lebih itu adalah satu siklus tunggal, ya. Kalau Anda lihat di sini, ini merupakan satu siklus tunggal, baru satu tahapan saja. Tapi kalau yang ada di sini, ketika yang di bagian overload, prinsip overload pembebanan ini dilakukan secara baik, latihannya baik, istirahatnya baik, kompensasinya diharapkan lebih, sehingga kalau kita melakukannya secara tahap demi tahap, dilakukannya secara teratur, maka kondisinya akan seperti ini, ya. Kita lihat bahwa ini yang dikatakan hukum reversibility, ya, atau hukum reversibilitas. Nah, ini kita berharap beban progresif yang kita berikan secara teratur, berulang-ulang, secara kontinu, dan berlangsung terus-menerus dengan memperhatikan beban latihan yang baik, ada kombinasi antara beratnya beban, ya, ringannya beban, waktu istirahat, gizi yang baik, itu semua diatur secara baik, maka fitness atau kebutuhan kebugaran kita yang tadinya ada di garis ini sudah meningkat sampai garis di sini, dan itu berarti bahwa kebugaran kita akan semakin baik. Dan ketika tingkat kebugaran kita semakin baik, maka otomatis kualitas fisik kita akan baik. Kalau kualitas fisik kita baik, maka otomatis kita akan mampu melakukan latihan-latihan dengan baik, dan sasaran yang ingin kita capai, kejuaraan yang ingin kita ikuti, justru kita bisa berhasil dengan baik. Ya, itu catatannya. Hukum yang ketiga adalah hukum kekhususan, ya, atau hukum specificity, ya. Jadi kalau di hukum kekhususan ini, ya, hukumnya menyatakan bahwa sifat khusus dari suatu beban, ya, itu akan menghasilkan juga respon khusus, ya. Dan respon khusus itu merupakan adaptasi daripada latihan yang Anda lakukan. Ya. Kalau Anda perhatikan gambar itu dia membuat gerakan fleksi ekstensi, ya, dan otot yang dilatih otomatis adalah otot bicep, ya, otot bicep. Nah, kalau latihan yang kita gunakan dengan kontraksinya seperti ini, otomatis ini kita lakukan terhadap otot bicep, ya. Nah, kalau latihan dilakukan terhadap otot bicep, maka otot bicep saja yang akan membesar. Artinya otot yang lain tidak membesar, gitu. Kalau Anda lakukan itu adalah terhadap otot tricep, ya, maka juga otot tricep yang akan beradaptasi, sehingga respon, ya, adaptasi otot tricep ini dari hasil Anda lakukan latihan. Misalnya Anda melatih otot tricep, Anda menahan beban di belakang, anggap saja barbel ada di sini, dan saya melakukan gerak ke atas, ya, gerak ke atas dengan beban, ya, dumbbells misalnya, maka ini Anda akan melatih otot tricep yang ada di sini. Nah, kalau itu Anda menggunakan latihan itu terus-menerus, maka otomatis adalah otot tricep itu saja yang beradaptasi secara anatomis, dan otot tricep itu menjadi kuat atau menjadi membesar, gitu. Nah, jadi nanti tergantung Anda, itu ada di hukum beban latihan, ya.
Kalau Anda memberikan beban latihan dengan misalnya hipertrofi otot, maka otomatis otot Anda akan membesar. Tapi kalau nanti Anda melatih dengan menggunakan sistem neural, ya, berarti otot Anda tidak membesar, tetapi kualitasnya semakin baik. Nah, itu nanti kita akan lihat di prinsip-prinsip untuk latihan beban. Maka prinsip ini mengajarkan kita supaya kita harus tahu persis, ya, komponen biomotorik yang ada di cabang yang kita latih itu, ya, kira-kira otot-otot mana saja, komponen biomotorik mana saja yang dominan berada di cabang olahraga yang kita tekuni. Kita identifikasi satu-satu. Ya. Katakanlah di sepak bola, maka Anda akan sangat berhadapan dengan otot-otot tungkai, ya. Anda pasti akan diperhadapkan bagaimana melatih otot tungkai yang bagus supaya Anda menendang bola keras. Tetapi kalau Anda menendang bola keras itu bukan cuma tergantung pada otot tungkai, baik tungkai atas maupun tungkai bawah, terutama di otot-otot paha bagian depan itu, ya, rectus femoris itu. Nah, itu ketika rectus femoris akan semakin baik, maka lecutan kaki kita untuk menendang bola itu akan semakin baik. Tetapi untuk gerakan menendang bola itu tidak ansih hanya berasal dari otot tungkai, ya, baik atas maupun bawah, tetapi paling penting juga adalah otot-otot perut sebelah bawah. Otot-otot perut sebelah bawah itu yang akan mengangkat kaki kita dulu, baru kemudian membuat gerakan untuk menendang bola. Maka cabang apapun Anda, cabur apapun Anda, sebelum Anda melatih, Anda perlu mengidentifikasi, ya, otot-otot mana, komponen biomotorik mana yang akan dilatih. Kalau kita cabang olahraga bela diri, misalnya saya di wushu, ya, maka otomatis di lengan itu ada pukulan, ya. Pukulan, apakah pukulan lurus, pukulan, ya, hook, pukulan uppercut dan segala macam itu berperan aktif. Tetapi juga ada tendangan, ya. Tendangan apapun bisa dipakai. Tapi bukan cuma tendangan saja dan pukulan saja, ada juga bantingan. Maka terkait dengan itu, untuk cabang olahraga wushu berarti dia berlatih seluruhnya dari atas sampai ke bawah. Dia menendang, dia butuh otot tungkai yang keras, yang baik, yang berkualitas. Dia memukul, dia juga membutuhkan otot lengan yang baik, yang unggul, yang keras, ya. Dia membanting pun dia membutuhkan otot-otot, ya, yang ada di togok, yang ada di paha, yang ada di lengan, semua untuk membantu dia bisa melakukan bantingan dengan baik. Maka saran saya kepada Anda, ya, Anda punya spesifikasi masing-masing. Seperti awal saya bilang, Anda wajib masuk di salah satu cabang, karena nanti akan kita di kuliah-kuliah berikutnya itu akan kita bagi mana cabang olahraga permainan, ya, katakanlah sepak bola, mana yang bela diri, ya, bela diri, mana yang karate, mana tinju, mana wushu, mana kickboxing, ya. Itu akan kita pisah-pisahkan sehingga waktu Anda melakukan latihan dan praktek itu akan tepat sasaran, gitu. Ya. Jadi Anda perlu mengidentifikasi otot-otot mana yang akan dilatih, karena sesuai dengan prinsip kekhususan ini atau hukum kekhususan ini atau hukum specificity itu dia mengatakan bahwa, ya, sifat khusus dari satu beban latihan itu menghasilkan respon khusus juga. Jadi kalau kita latihan otot bicep saja yang kuat, tricep berarti tricep saja yang kuat, ya. Kita untuk latihan otot rectus femoris, maka rectus femoris saja yang kuat. Kita melatih paha bagian belakang untuk otot-otot hamstring sini, berarti otot hamstring saja yang kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga prinsip ini sangat penting bagi Anda untuk mengetahui cabang-cabang olahraga Anda sendiri, dan ini merupakan tugas buat Anda. Identifikasi, ya,
otot-otot dari cabang olahraga yang Anda ikuti, yang Anda tekuni sekarang, dan nanti setelah Anda identifikasi dulu ya, otot mana mulai dari atas sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke atas, otot-otot mana yang dibutuhkan dalam sebuah proses latihan. Baru nanti dalam tatap muka berikutnya kita akan melihat bagaimana otot-otot itu dilatih ya, untuk bisa meningkatkan kualitas ototnya. Apakah meningkatkan kualitas powernya ataukah membesarkan ototnya? Bagaimana bentuk-bentuk latihannya, itu juga tentu akan kita bahas secara menyeluruh. Ya. Prinsip yang berikut adalah prinsip individual. Ya. Jadi kalau prinsip individual ini, ada hal penting yang kita tahu bahwa masing-masing individu itu ya tidak ada yang sama. Ya. Tidak ada dua orang, apalagi lebih dari dua gitu ya. Tidak ada dua orang atau lebih yang sama dalam berbagai hal. Itu mustahil. Jadi tidak ada orang di muka bumi ini yang sama dalam segala hal. Entah ya psikologinya akan berbeda, kualitas fisiknya akan berbeda, karakternya akan berbeda, sifat-sifatnya semuanya akan berbeda. Ya. Maka penting untuk mengidentifikasi dari hal-hal itu. Ya. Katakanlah kita hanya melihat kualitas fisiknya saja, atau melihat kualitas antropometriknya saja, dari posisi badannya, posisi tubuhnya saja. Ada orang ya yang memiliki tipe yang tinggi, kurus, ya, dibilang kutilang, ya, kurus tinggi langsing gitu ya. Tapi ada orang yang juga bulat, ya, seperti bola. Gitu. Itu berarti orang-orang yang memiliki tipe tubuh apa itu? Ada 3 tipe tubuh yang dikenal itu. Yang besar gemuk itu yang dikenal dengan tipe tubuh endomorf, ya. Jadi ada endomorf, ada ektomorf, ada mesomorf itu. Jangan sampai lupa. Ya. Dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, ya. Misalnya yang pertama terkait dengan prinsip individual, ya. Kita perlu lihat gen keturunan dari orang ini. Calon atlet kita harus kita tahu. Ini bapaknya siapa, kalau bisa kakeknya siapa, ini turunannya dari mana, ya. Baru nanti kita lihat usia biologisnya dan usia kronologisnya. Ini umurnya berapa, umur biologisnya berapa. Dia sudah berlatih berapa lama, sudah berlatih berapa tahun. Ya kalau umurnya sama 14 tahun, ya, umurnya sama 14 tahun. Yang satu sudah berlatih 4 tahun, yang satu baru berlatih 2 tahun. Tetapi ternyata yang berlatih 2 tahun ini prestasinya sudah lebih baik dari prestasi orang yang berlatih 4 tahun. Maka ini menjadi catatan penting buat kita. Nomor yang ditekuni bisa jadi adalah nomornya berbeda, tidak sama, karena perbedaan individual tadi. Ada orang yang mungkin bagus di nomor sprint, kalau di nomor lari cepat. Tetapi ada yang bagus di nomor lari jarak menengah dan mungkin lari jarak jauh. Nah, sama di dalam latihan kita juga, gitu. Mungkin ada yang bagus di cabang olahraga bela diri, tetapi ada yang tidak bagus di cabang olahraga bela diri. Mungkin dia di cabang senam dia akan lebih bagus. Maka postur tubuh ya tadi antropometrik akan paling menentukan atlet mau kita arahkan kemana. Nah, maka unsur genetika ini menjadi penting. Ya kalau kita katakanlah ini saya punya atlet tapi saya tidak tahu dia dari mana. Ya. Ternyata waktu ditelusuri, wah ini anaknya Pak Wim Gomis. Pak Wim Gomis
otomatis kita tahu punya prestasi yang luar biasa, juara Asian Games berkali-kali, ya, SEA Games, kejuaraan dunia. Maka otomatis kita bisa tahu bahwa gen ini akan turun kepada anak-anaknya, ya. Atau mungkin elipikal, ya, atau mungkin juga di cabang-cabang lain, ya. Di renang dulu kita lihat Richard Sambera hebat sekali, ya, bisa sampai 7 medali emas dalam satu event. Itu kan prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan itu mungkin saja prinsip individualizing ini, ya, itu kena bahwa orang yang memiliki karakter tubuh seperti ini akan cocok di nomor renang, gitu. Katakanlah di nomor rowing di dalam dayung, itu harus orangnya tinggi-tinggi karena terkait dengan jangkauan, ya. Kalau jangkauannya sudah panjang, tinggal kualitas otot, kualitas latihan semua kita benahi dengan baik. Maka kalau orang tinggi dan orang pendek bersama-sama untuk nomor rowing di dalam dayung, otomatis orang pendek ini sudah kalah dari sisi jangkauan. Maka kalau dia sudah kalah dalam sisi jangkauan, satu kali tarikan dia kalah, ada misalnya 1 cm, 2 cm, ya. Maka sepanjang 100 meter sudah berapa, ya. Kalau sudah 1000 meter sudah berapa, 500 meter sudah berapa, maka dia akan tertinggal. Kalau yang lain-lainnya sama, hanya kita lihat dari sisi jangkauan saja, atau tinggi badan, atau panjang tungkai, panjang lengan, gitu. Nah, ini menjadi catatan. Di dalam bela diri saja tidak semua sama. Ada yang ditinju bagus, tapi waktu ke kickboxing tidak bagus. Ada yang tidak pernah juara di taekwondo, tapi ketika dia masuk di kickboxing dia bisa juara. Ada yang tidak pernah juara di pencak silat, tetapi waktu dia masuk di taekwondo dia juara, atau sebaliknya. Itu banyak terjadi. Ya, katakan juga Chris John. Chris John itu kan dari atlet wushu. Akhirnya dia juara dunia di cabang olahraga tinju. Maka kita tahu betapa pentingnya yang namanya prinsip individual itu jangan dianggap remeh. Perhatikan genetikanya, perhatikan usia biologisnya, perhatikan usia kronologisnya waktu berlatih. Ya. Nah, kalau itu terjadi, lihat juga antropometriknya tadi saya bilang, ya. Somatotipenya, ya. Lihat apakah orang ini termasuk orang yang endomorf atau mesomorf atau ektomorf. Kalau orang yang gemuk besar seperti gambar ini, ya, maka dia cocok misalnya di atletik. Berarti cocoknya di mana? Di nomor-nomor cocoknya di nomor-nomor lempar, tolak, ya. Apakah orang yang gemuk seperti di gambar ini bisa lompat tinggi apalagi, ya. Jatuh seperti bom atom, jatuh di laut gitu. Ya. Nah, otomatis ini akan sangat berpengaruh. Nah, kalau dia tipe tubuhnya begitu, jangan suruh dia latihan sprinter, jangan suruh dia lari cepat gitu. Tapi kasih dia di nomor tolak peluru, lontar martil, ya. Kalau di bela diri mungkin larinya ke gulat, ya, ke judo, lari ke smackdown gitu-gitu, ya. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, kalau mesomorf itu yang atletis, ya, badannya bagus, ya, ideal, dan ini orang-orang yang banyak berprestasi. Di samping yang ektomorf, ya. Jadi masing-masing individual yang sifatnya individual, baik dari posisi tubuhnya, dari karakteristik orangnya, dari karakteristik cabang olahraganya, dari karakteristik psikologinya, itu semua merupakan bagian-bagian yang akan menjadi penting untuk seseorang itu diposisikan atau ditempatkan pada cabang olahraga mana atau spesifikasi di nomor yang mana. Itu akan menjadi sangat penting.
Yang berikut ada prinsip ya perkembangan menyeluruh. Nah, kalau prinsip perkembangan menyeluruh ini, kita lihat tahap awal orang mulai berlatih, anak-anak ya, anak-anak kecil ya. Masing-masing cabang itu memiliki tingkat perkembangan multilateral yang berbeda-beda. Ya. Di atletik akan berbeda multilateralnya ya dengan cabang-cabang yang lain. Di senam misalnya, senam itu di usia-usia dini sudah bisa berprestasi. Tapi kalau di atletik tidak bisa, harus mengikuti ketentuan-ketentuan multilateral, masuk sampai pada bagaimana tahap spesialisasi, sampai pada dia berprestasi tinggi. Tidak bisa dilompat-lompati seenaknya saja, tidak bisa. Orang biasanya kepingin berprestasi instan, maka dia akhirnya terlibat dalam doping dan segala macam. Ya, karena orang biasanya dari sisi harga diri seorang pelatih ini merupakan taruhan. Ketika seseorang ditunjuk untuk membina seorang atlet, apalagi dia juara, dan kemudian ada target dalam satu bulan, dalam satu bulan, dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, dalam 9 bulan, dalam 1 tahun, apa yang harus dia capai. Ya. Kemudian pelatih ada kebanyakan yang memiliki ambisi yang sangat luar biasa, dia tidak mau gagal. Kalau gagal malu dan segala macam, apalagi gagal tidak akan dipakai dan seterusnya. Maka ini akan membuat dia, ya kalau dia cerdas, punya kematangan mental juara yang baik, kematangan sebagai seorang pelatih yang baik, otomatis dia mampu juga untuk mengendalikan ya sikap emosionalnya dia secara baik. Tapi kalau tidak, maka akhirnya bisa minta dibayar untuk kong kali kong dengan orang lain supaya atletnya juara, bisa juga dengan menyogok ya wasit juri, hakim wasit ya, supaya anaknya bisa juara. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan olahraga kita, di bukan cuma di single event saja, tapi juga bukan cuma di multi event saja, tapi juga di single event. Kalau multi event itu seperti apa? Ya ada Porda, ada Popmal, ada Porprov itu ya. Ya ada Popwil, ya ada PON, ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olympic Games dan seterusnya itu. Ya. Di tahapan multilateral ini ya, atau development ya, multilateral development di tahap-tahap bawah, di tahap-tahap anak-anak kecil ini, latihan di situ harus bebas. Kita berikan kebebasan kepada atlet untuk berlatih apa saja, untuk memperkaya geraknya, ya. Membuat dia matang dalam hal pergerakan. Ya. Maka dia bermain apa saja, diberikan kebebasan secara menyeluruh. Apa yang dia mau main sepak bola silakan juga. Mau main sebentar dia akan berpindah ke basket, sebentar dia akan berpindah ke bola voli, sebentar dia ikut tinju, sebentar, tidak apa-apa. Memang di usia-usia itu